Halo guys, balik lagi dengan gue Hasbi. Dan di video kali ini ya video iseng aja nih. Gue lagi megang HP yang udah lumayan lama tapi baru gue pegang nih, yaitu Vivo Y100 5G. Ya, langsung ya kita bahas. Oke, pertama HP ini ya gue beli sendiri dengan kondisi ya batangan nih. Untuk harganya gue dapet di 1,9. Menurut kalian worth it nggak sih kalau gue beli HP ini ya walaupun kondisi batangan? Oke, pertama kita bahas dari desainnya dulu ya. Ini desainnya gue cukup suka karena ya seperti yang lu lihat desain belakangnya ini, kalau lu pegang itu tuh terbuat dari kayak ala-ala vegan leather. Ya kulit-kulit jeruk lah ya, yang mana pinggirannya itu ada kayak jahitan-jahitan, tapi di frame kameranya ini dia tonnya berbeda. Ya, jadi kelihatan cantik kan. Beralih ke depannya nih, layarnya berukuran 6,77 inch, resolusinya Full HD, dan dia sudah 120 Hz, which is ya itu oke banget ya. Apalagi seperti yang lu lihat, fingerprintnya under display itu oke banget ya, walaupun kalau lu lihat nih ya, dari bezelnya itu nggak tipis-tipis banget ya, masih agak tebel lah ya dibandingkan HP yang sejenis, tapi udah tipis-tipis sekarang. Oke, untuk sektor kamera nih, kita bahas kamera belakang dulu ya. Kamera belakangnya ini ada 3, tapi ya jangan sampai tertipu nih. Satunya itu lensa gimmick seperti biasa, yang mungkin hanya 2 megapiksel untuk makro. Tapi lensa utamanya ini dia pakai 50 megapiksel, dan ya dia ada ultrawide 8 megapiksel, yang mana cukup lah ya buat ya foto-foto ala kadarnya lah. Dan kamera depannya resolusi 8 megapiksel. Kalau dibilang bagus atau enggak, menurut gue sih ya so-so lah ya. Sesuai sama harganya, dia kalau nggak salah pas harga barunya itu di 3-4 jutaan. Dan buat hasil kameranya, kita lihat sebagai berikut. Ini adalah contoh perekaman dari kamera depan Vivo Y100 5G di resolusi 1080 30 fps. Begini suaranya. Ini gue posisinya sore ya, jadi agak terang gitu. Backlight oke juga ya ternyata. Dan ya, kita ke kamera belakang. Ini contoh perekaman dari kamera belakang Vivo Y100 5G. Di sama ya 1080 30 fps aja mentoknya, tapi dia nggak bisa ke lensa ultrawide. Kalau di zoom ini bisa terus sampai dia maksimal berapa nih, 10 kali zoom. Tapi kalau 10 kali zoom ya digital ya, jadi ya begini. Dia apa namanya, buat ngezoomnya agak slow juga ya, bagus sih. Suaranya begini, ini kondisinya langit Jakarta lagi cerah ya, habis hujan tadi. Dan ya, gini hasilnya. Gimana menurut kalian hasilnya? Kalau menurut gue sih ya, gue suka-suka aja ya sama hasil kameranya. Yang mana itu di luar ekspektasi gue, karena ya kalau gue lihat tuh, apalagi di kondisi malam ya, itu ya udahlah ya, ala kadarnya, yang penting ada. Tapi ternyata kalau kayak tadi kondisi terang itu ternyata lumayan bagus loh. Beralih ke performanya, dia pakai Snapdragon 4 Gen 2 alias 4 Gen 2, yang mana ini tuh, nah buat lo yang belum tahu, ini tuh HP yang pertama kali masukin Snapdragon 4 Gen 2 ke Indonesia. Kalau buat dipakai game, ya sepengalaman gue itu ya cukup aja ya, karena gue mainnya Mobile Legends doang, yang mana ya grafiknya lumayan lah. Untuk frame rate-nya itu ya bisa di 60 fps, dan rata-rata frame rate-nya ya stabil lah ya, di angka 40-50 itu masih playable banget. Dan kalau dibilang panas atau enggak, ini yang gue bingung nih. Ternyata prosesor ini acem banget cuy, apalagi lu pakai buat main game. Dan nah ini pakai baterainya dia 5000 mAh, dimana itu kombinasi yang menurut gue oke banget, karena berdasarkan pengalaman gue bermain Mobile Legends itu satu match kurang lebih 19 menit itu hanya makan 5%, yang mana itu oke juga ya, karena nggak boros-boros banget sih.
oke sih. Dan oh ya, karena ini gua nggak dapat chargernya, jadi gua nggak bisa ngetes nih yang mana dia tuh support sampai 80 watt. Itu oke banget ya. Tapi sayang gua nggak ada charger ya, jadi ya gua nggak tahu dah secepat apa dia ngecas. Oke, menurut gue sih ya, HP ini oke juga buat dipakai entah daily atau buat secondary aja kayak gue nih. Tapi ya dengan harga yang ditawarkan, apalagi gue dapatnya second harga murah nih di bawah 2 juta alias ya tadi 1,9, itu makin worth it sih. Makanya gue ambil HP ini, udah 5G dan gue dapetnya ya 8256. Itu oke banget sih. Minusnya mungkin yang gue nggak suka dari HP ini tuh ya tadi perekamannya cuma 30 fps. Sayang aja sih nggak ada opsi 60 fps ya, walaupun di 720p dia tetap di 30 fps. Jadi menurut lo gimana nih soal HP ini? Apakah worth it untuk dibeli untuk saat ini? Yang mana untuk sampai saat ini ya 100 belum ada penerusnya nih, entah ya 200 atau ya 300 ya, bahkan di luar itu udah ada tapi belum masuk nih. Ya, sekian video singkat dari gua. Like jika suka dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar menurut kalian gimana dengan HP ini. Apakah worth it untuk dibeli? Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Cakep sih. Asli.